Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu kan semangat. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, terkait dengan capaian yang telah kita laksanakan di bulan Juli, bagaimana evaluasinya, dan juga hari ini kita akan membahas terkait dengan program-program yang akan kita laksanakan di terkait dengan pemaparan dari masing-masing GTK yang sudah kami sampaikan kemarin. Nanti kami mohon kepada seluruh GTK menyampaikan tugas yang telah dilaksanakannya, sejauh mana diselesaikan, dan apa problem atau kendala yang dihadapi. Hari ini kita dengarkan bersama-sama. Semoga nanti ketika kita mendengarkan permasalahan ataupun problematika dan juga inovasi-inovasi yang telah Bapak Ibu laksanakan di BINUHA, itu mampu memberikan semangat untuk teman-teman yang lainnya, dan juga teman-teman yang mampu juga memberikan saran dan masukan terkait kendala-kendala yang Bapak Ibu hadapi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk persiapannya itu kan ada 5 makro katanya Pak ya. 5 disuruh 5 pilihan. Nah itu tuh katanya kita tuh harus belajar 5-nya itu. Kita kan nggak tahu milih yang dapat yang apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Langsung saja saya akan membacakan mengenai tugas sebagai koordinator kurikulum. Yang pertama, nama kegiatan pembuatan jadwal pelajaran. Adapun hasil kegiatannya berupa dokumen jadwal pelajaran. Kemudian evaluasi distribusi yang sudah merata bagi semua GTK ya. Kemudian dalam kegiatan tertentu, pengaturan seragam ketika hasil kegiatan, jadwal pengaturan penggunaan seragam ketika telah ditetapkan sama penulis tujuan kepala sekolah. Kemudian evaluasinya yaitu perlu pemantauan perkara terhadap mengenai seragam, karena mengenai beberapa salah satunya yaitu terkait masalah kerudung. Kalau nggak ditetapkan ya, yang warna hijau, yang kuning, perlu kita seragamkan status selesai dan laksana dan kompak. Oke. Kemudian yaitu menyeragamkan seragam ketika yaitu kegiatannya yaitu kita mengingatkan penggunaan seragam. Mohon maaf kadang saya lupa di
tadi juga diingatkan para kepala untuk meng-share di grup. Kita buka, makanya belum tiap hari saya ingatkan. Kadang nggak enak tiap hari, terus saya telat. Kemudian evaluasinya yang masih ada sebagian kecil ya, yang belum pakai seragam, mungkin ada mungkin seragamnya belum ada apa ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak menyampaikan kegiatan dari Koordinator Bidang Kesiswaan terkait dengan kegiatan ini. Pada awalnya rapat di tanggal 25 Juli kalau tidak salah Pak Akbar waktu itu rapat dengan Koordinator Bidang Kurikulum GTK dan Ibu Ida. Jadi saya rancang kembali tata tertib siswa untuk ditetapkan di MI Nurul Huda. Sebelumnya saya juga sudah evaluasi kepada Bapak Kepala, kemudian ada revisi, kemudian saya pun sudah revisi. Sebelum saya sosialisasikan pun sudah saya serahkan kepada Bu Intan untuk diedit seperti itu. Kemudian saya evaluasi dan sosialisasi di masing-masing kelas, Pak. Itu sudah saya sosialisasi. Kemudian untuk kegiatan pembiasaan itu kami sebut GAMI, Bapak. GAMI itu Gerbang Akhlak Mulia. Jadi sudah ada pembiasaan sambut siswa 5S, sopan santun, senyum dan santun, itu sudah berjalan. Kemudian ada pembiasaan dahi, deklarasi anak hebat Minuha, itu sudah diberlakukan di setiap hari Senin. Ada pemaparan ikrar janji siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh. Langsung saja nih Bapak Ibu, di sini saya selaku bendahara BOS ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama yaitu pada tanggal 10 Juli 2026 yaitu ada kegiatan koordinasi laporan BOS dengan Bapak Kepala Sekolah dengan hasil menyampaikan realisasi anggaran tahap 1 kepada Bapak Kepala Sekolah dengan evaluasi setiap transaksi yang keluar masuk itu wajib dicatat dan dapat ACC dari Bapak Kepala Sekolah. Statusnya sudah selesai. Terus pada setiap tanggal 20 itu saya menyampaikan pembayaran infak di grup kelas dari kelas 2 sampai kelas 6. Yang kemarin karena kelas 1 sudah masuk PPDB jadi tidak saya sampaikan dan statusnya sudah selesai juga. Terus pada tanggal 24 Juli 2026 menyampaikan laporan BOS dan melaporkan di aplikasi RKAM. Kegiatannya yaitu dengan berakhirnya tahap 1 selanjutnya menyiapkan laporan penggunaan dana BOS dengan baik fisik maupun diinput di aplikasi RKAM. Baik, di sini saya diamanahkan sebagai menjaga perpustakaan. Untuk pengelolaan perpustakaan saat ini, yang pertama itu kelas masih bercampur dengan perpustakaan dan semoga perpustakaan akan dipisah nantinya dengan kelas yang saat ini menempati ruangan tersebut, dan mungkin bisa dialokasikan waktu karena rencananya saya tuh mungkin di hari Sabtu habis istirahat giliran gitu. Misalkan hari Sabtu minggu ini kelas 1 ke perpustakaan seperti itu. Terus minggu depannya kelas 2, minggu berikutnya kelas 3. Jadi siswa-siswi saya itu saya harapkan melakukan pembiasaan disiplin dan karakter siswa, kehadiran tepat waktu, kerapian dan kedisiplinan siswa supaya bisa meningkat. Di mana setiap jam pelajaran saya itu saya selalu mengecek apakah siswa-siswa saya itu rambutnya panjang atau tidak. Saya di bab pertama masih minggu kedua itu materinya mengenal tentang surah Al-Alaq dan Al-Qadah. Untuk RDM-nya ini karena saya tahun ini baru pertama kali memegang RDM, jadi mohon untuk bimbingan dan arahan dari Bapak Kepala karena saya kan belum tahu banyak
tentang apa yang harus saya kerjakan di RDM ini. Lanjut untuk di kelas 3. Di kelas 3 itu alhamdulillah sampai saat ini masih 3 orang yang belum lancar membaca, tetapi ya saya sudah mengajarkan Calistung itu di setiap pagi. Untuk majasnya itu karena saya terinspirasi, kan itu Pak Akbar itu di hari Jumat memberikan saya mata pelajaran bahasa Indonesia itu 4 jam. Saya akhirnya yang 1 jam itu saya pakai, kebetulan saya banyak punya buku seri-seri bacaan anak-anak itu di rumah, karena saya mengajar les itu saya bawa di hari Jumat, dan mereka ini saya sebar bukunya. Saya suruh membaca, ada yang berkelompok, ada yang sendiri. Itu setelah 15 menit membaca, saya minta salah satu siswa itu untuk maju ke depan, menyampaikan ya? Iya, untuk menguraikan apa yang ia baca. Gitu. Rencana untuk kegiatan podcast sendiri itu untuk merencanakan serta memastikan program podcast berjalan di semester ini, insya Allah. Yang kedua yaitu pengadaan studio mini. Pengadaan studio mini kreatif. Oke Bapak, mungkin bisa memanfaatkan salah satu ruangan atau sebagian kecil ruangan untuk di makeover agar bisa menjadi pojok untuk podcast nanti. Untuk mini podcast sendiri itu mungkin memerlukan waktu durasi sekitar 10-15 menit. Itu bisa diupload di YouTube ataupun dimanapun di sosial media milik MI Nurul Huda. Terus dampak dari adanya podcast sendiri itu yang pertama yang pasti meningkatkan kepercayaan diri siswa. Yang kedua yaitu sebagai wadah penyaluran bakat. Yang ketiga, kebanggaan tersendiri bagi orang tua yang melihat anaknya tumbuh dan berkembang secara langsung melalui podcast. Atau yang keempat yaitu branding positif madrasah di mata publik, dikenal secara nyata sebagai sekolah yang kreatif, inovatif, secara nyata sadar dengan teknologi digital, namun tetap mementingkan nilai keagamaan dan karakter yang baik. Baik, tanpa mengurangi rasa hormat saya sebagai Korbit Bidang Sapras dan Kebersihan, tanggal 1 Juli 2026, nama kegiatannya rekapitulasi muberal hasil kegiatan merakam atau mendata kondisi muberal di masing-masing kelas. Evaluasinya, pendataan masih manual, belum menggunakan sistem aplikasi, tidak bisa mengidentifikasi sistem secara otomatis kebutuhan dan kondisi sarana dan prasarana. Situasinya masih proses. Terus 11 Juli 2026, pemasangan papan tulis putih, pemasangan papan tulis di kelas 6B. Evaluasinya tidak ada, baru statusnya sudah selesai. Baik, setiap hari kebersihan sekolah, memastikan halaman depan dan halaman madrasah bersih dan nyaman dengan melakukan penyiraman setiap hari.